Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Zulfa Rumaila. Saya di sini akan membuat video pembelajaran tentang routing statis untuk kreasi pembatik 65. Selamat menyimak. Sudah siapkah Anda untuk belajar? Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, mendeskripsikan konsep routing statis. Yang kedua, mengimplementasikan routing statis. Dan yang ketiga, mengkonfigurasi routing statis. Konsep dasar routing statis. Routing statis adalah routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Fungsi routing statis yang pertama yaitu digunakan pada jaringan yang cakupannya kecil, contohnya jaringan LAN yang hanya memiliki kurang dari 5 rute. Kemudian yang kedua sebagai backup dynamic routing yang tiba-tiba mati. Yang ketiga yaitu mentransfer informasi rute dari protokol satu ke protokol yang lain atau routing distribution. Ciri-ciri routing statis yang pertama, jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Yang kedua, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Yang ketiga, biasanya digunakan untuk jaringan berskala kecil. Aturan-aturan pada routing statis. Yang pertama, membutuhkan informasi network destination. Yang kedua, setiap destination disetting manual. Yang ketiga, digunakan oleh organisasi kecil. Aturan selanjutnya sebagai backup dynamic route. Cocok digunakan di network yang memiliki bandwidth lambat, misalnya dialog. 3. Memiliki administrative distance 0 atau 1. Cara kerja static routing dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, administrator jaringan yang mengkonfigurasi router. Yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing. Yang ketiga, routing statis digunakan untuk melewatkan paket data. Keuntungan static route. Static route lebih aman dibanding dynamic route karena static route hanya mengandung informasi yang telah dimasukkan secara manual. Yang kedua, pemeliharaan bandwidth network karena pengupdatean informasi router membutuhkan broadcast yang terus-menerus. Keuntungan static route selanjutnya yaitu static route kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof paket dinamik routing protocols dengan maksud melakukan konfigurasi router untuk tujuan membajak traffic. Selanjutnya, beban kerja router terbilang lebih ringan dibandingkan dengan routing dinamis karena pada saat konfigurasi, router hanya mengupdate sekali saja IP tabel yang ada. Keuntungan yang lainnya, pengiriman paket data lebih cepat menggunakan static route karena jalur atau rute sudah diketahui lebih dahulu. Yang terakhir yaitu deteksi dan isolasi kesalahan pada topologi jaringan lebih mudah karena bersifat routing statis. Kelemahan routing statis yaitu administrasinya cukup rumit dibanding dynamic routing, khususnya jika terdiri dari banyak router yang perlu dikonfigurasi secara manual. Kemudian tidak ada toleransi kesalahan. Jika suatu router down, maka static tidak akan memperbarui informasi dan tidak akan menginformasikan ke router yang lain. Kelemahan yang selanjutnya adalah rentan terhadap kesalahan saat entry data statik router dengan cara manual. Kemudian harus tahu semua alamat network yang akan dituju beserta subnet mask dan next hop-nya, gateway-nya. Untuk konfigurasi, kita membutuhkan 2 PC. PC 1 dan PC 2. Kemudian routernya juga 2, router 1 dan router 2. Antara PC 1 dan router 1 kita tulis huruf A. Kemudian antara router 1 dan router 2 kita tulis huruf B, dan antara router 2 dengan PC 2 kita tulis huruf C. Nah, di situ kita tentukan IP network A, kemudian seperti di gambar IP network B,
IP network C, dan kemudian IP address PC1 dan IP address PC2. Untuk konfigurasi jangan sampai salah menggunakan IP ini karena ini adalah IP statik. Diingat-ingat ya, ini adalah konfigurasi router menggunakan mikrotik. Jadi kalian harus paham caranya menambahkan IP address pada mikrotik. Untuk langkah yang terakhir, kalian tinggal cek hasil koneksi kalian menggunakan ping atau tracer T antar komputer untuk memastikan static routing telah berhasil dibuat. Jika nanti berhasil, akan tampil muncul seperti gambar di samping. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan langsung kepada saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sufa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.